Baik, selamat siang Pak dan teman-teman. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi keempat mengenai analisis data sederhana dan etika digital. Pada pemateri pertama dipersilakan. Pertama, pendahuluan. Transformasi digital saat ini telah merevolusi dunia farmasi. Artinya, cara kerja tenaga farmasi, apoteker, dan sistem pelayanan kesehatan telah banyak berubah karena adanya teknologi digital. Perubahan ini membawa dua sisi, tantangan baru dan peluang besar. Dari sisi peluang, teknologi digital membantu proses analisis data pasien, distribusi obat, hingga manajemen apotek menjadi lebih efisien dan terstruktur. Namun, dari sisi tantangan, muncul masalah-masalah baru seperti risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan ketidakpatuhan etika digital. Oleh karena itu, pemahaman tentang analisis data sederhana dan etika digital menjadi sangat penting. Analisis data membantu kita membaca pola dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Sementara etika digital memastikan bahwa dalam pemanfaatan teknologi, kita dapat menjunjung tinggi tanggung jawab, privasi, serta profesionalisme di dunia farmasi. Yang berikut apa itu analisis data sederhana? Analisis data sederhana memungkinkan kita untuk mengolah informasi dengan cara yang mudah, dipahami, cepat, dan efisien. Contoh aplikasi analisis data sederhana dalam farmasi yang pertama yaitu ada tren penjualan obat. Ini mengidentifikasi tren penjualan obat tertentu dari bulan ke bulan. Ini dapat membantu farmasi memprediksi permintaan dan mengelola stok dengan lebih baik. Yang kedua ada pola penggunaan obat pasien, yang dimana menganalisis pola penggunaan obat pasien untuk memahami kepatuhan terhadap terapi. Ini dapat membantu farmasi mengidentifikasi pasien yang berisiko tidak patuh dan memberikan intervensi yang tepat. Selanjutnya, tahapan kunci dalam analisis data. Yang pertama, persiapan data. Mengumpulkan, membersihkan, dan memverifikasi data agar siap dianalisis. Pastikan tidak ada data ganda, kosong, atau format yang berbeda. Yang kedua, pengolahan dan analisis data. Mengolah data untuk menemukan pola, tren, atau hubungan antara variabel dengan metode statistik sederhana atau lanjutan. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mendukung keputusan. Yang ketiga, ada penyajian atau pengambilan keputusan, menyajikan hasil analisis dalam grafik, tabel, atau dashboard agar mudah dipahami. Hasilnya digunakan untuk menentukan kebijakan atau perbaikan sistem. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang alat dan metode analisis data sederhana. Yang pertama ada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan alat yang ideal dan sering menjadi pilihan utama untuk analisis data sederhana karena sifatnya yang serbaguna dan mudah diakses. Fungsi utamanya adalah untuk mempermudah perhitungan dasar seperti menentukan rata-rata dan persentase dari sekumpulan data. Selain itu, Excel sangat efektif dalam membantu pengguna mengorganisir data mentah ke dalam format tabel yang rapi dan mampu menghasilkan berbagai grafik tren dasar seperti diagram batang atau garis yang penting untuk melihat pola atau kecenderungan data secara cepat. Yang kedua ada SPSS dasar. SPSS ini singkatannya dari Statistical Package for the Social Science, adalah perangkat lunak khusus yang dirancang untuk kebutuhan analisis statistik yang lebih mendalam. Alat ini digunakan ketika perhitungan dasar tidak lagi cukup dan Anda perlu menerapkan metode statistik yang lebih kompleks untuk menguji hipotesis, mencari korelasi atau memprediksi hasil seperti uji T, analisis regresi, atau ANOVA. Meskipun yang dibahas di sini adalah versi dasarnya, SPSS menyediakan interface atau yang kuat untuk menggali wawasan dari data secara kuantitatif. Yang ketiga ada Google Data Studio. Google Data Studio yang kini dikenal sebagai Looker Studio adalah platform visualisasi data gratis yang berfokus pada penyajian hasil analisis secara menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk mengambil data yang sudah diolah dan mengubahnya menjadi laporan interaktif atau dashboard yang dinamis. Alat ini sangat berguna untuk membuat pemantauan kinerja secara real time
membandingkan metrik penting, dan membagikan insight data kepada tim atau pemangku kepentingan dengan visual yang jelas dan dapat diperbarui secara otomatis. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi analisis data di bidang farmasi. Yang pertama, pemantauan penjualan obat. Pemantauan penjualan obat digunakan untuk melacak tren penjualan, stok, dan kebutuhan obat secara berkala di apotek atau rumah sakit. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan obat dan menghindari kelebihan stok. Contohnya, mengetahui obat flu paling banyak dibeli saat musim hujan. Yang kedua, farmakologi. Analisis data efek obat, interaksi, serta mekanisme kerjanya. Data digunakan untuk mendukung penggunaan obat yang rasional dan aman bagi pasien. Misalnya, mengevaluasi efek samping obat hipertensi pada kelompok usia lanjut. Dan yang ketiga adalah riset dan pengembangan obat. Mengolah data hasil uji klinis untuk menilai efektivitas, keamanan, dan kestabilan obat baru. Data yang valid membantu mempercepat proses registrasi obat ke otoritas kesehatan. Dan yang keempat ada manajemen stok dan distribusi. Analisis data digunakan untuk memprediksi kebutuhan obat dan mengatur sistem distribusi agar tidak terjadi kekosongan atau kadaluarsa. Contohnya, sistem otomatis yang memberi peringatan saat stok obat di bawah batas. Menjaga kerahasiaan informasi dari pasien agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada keamanan data. Melindungi data dari ancaman seperti peredaran, kebocoran, atau manipulasi dengan menggunakan sistem keamanan digital yang baik. Yang ketiga ada integritas data, yaitu memastikan data tetap akurat, lengkap, dan tidak berubah tanpa izin hingga dapat dipercaya untuk keperluan medis atau administrasi. Secara keseluruhan, etika digital penting untuk melindungi data pasien dan menjaga kepercayaan dan penggunaan teknologi digital. Yang berikut ada prinsip-prinsip etika digital dalam farmasi. Yang pertama ada privasi dan kerahasiaan. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi informasi pribadi pasien. Data pasien harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diakses atau digunakan tanpa izin yang jelas. Ini mencakup segala jenis informasi, mulai dari rekam medis hingga data demografis. Yang kedua ada transparansi penggunaan data, yang dimana prinsip ini mengharuskan adanya keterbukaan mengenai bagaimana data pasien digunakan. Pasien harus diberitahu dengan jelas mengenai tujuan pengumpulan data, bagaimana data tersebut akan diproses, dan siapa saja yang memiliki akses ke data tersebut. Dengan transparansi, pasien dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai persetujuan mereka terhadap penggunaan data. Dan yang ketiga ada hindari penyalahgunaan. Prinsip ini menekankan perlunya mencegah segala bentuk penyalahgunaan atau manipulasi data. Ini mencakup tindakan seperti mengubah data tanpa izin, menggunakan data untuk tujuan yang tidak etis, atau menjual data pasien kepada pihak ketiga dengan persetujuan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, farmasi dapat memastikan bahwa teknologi digital digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tanpa mengorbankan hak-hak dan privasi. Baik, yang berikutnya yaitu tantangan dan permasalahan etika digital. Yang pertama itu risiko kebocoran data. Keamanan cyber menjadi tantangan besar di daerah digital, yang dimana kebocoran data dapat terjadi karena serangan hacker atau kelalaian pengguna yang berakibat pada terbukanya informasi sensitif seperti pada pasien. Diperlukan sistem keamanan kuat, enkripsi data, serta pelatihan keamanan cyber bagi tenaga profesional. Yang kedua, kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Masih banyak tenaga kerja yang belum memahami pentingnya keamanan dan etika digital. Hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan data tanpa disadari. Etika teknologi perlu dilakukan agar sumber daya lebih bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga yaitu dilema etis Big Data dan AI. Pemanfaatan Big Data atau AI memberikan kemudahan analisis dan efisiensi, namun menimbulkan dilema etis terkait privasi, transparansi, dan potensi bias. Dalam bidang kesehatan, keputusan berbasis AI harus mempertimbangkan aspek moral dan hak pasien. Diperlukan regulasi dan pedoman etika yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab.
Baik, yang berikutnya yaitu prospek masa depan. Adapun prospek masa depan yang pertama yaitu farmasi presisi. Pendekatan pengobatan yang disesuaikan dengan karakteristik tiap pasien seperti genetik dan gaya hidup dengan analisis data dan teknologi digital. Terapi dapat dibuat lebih tepat, efektif, dan minim efek samping. Farmasi presisi menjadi arah baru menuju layanan kesehatan yang profesional dan efisien. Yang kedua, etika digital. Etika digital menjadi dasar kepercayaan pasien dalam era teknologi kesehatan. Pengelolaan data secara aman, transparan, dan bertanggung jawab sangat penting agar privasi pasien terlindungi. Nilai etika memastikan kemajuan digital tetap berpusat pada kemanusiaan. Yang ketiga, integrasi AI. Kecerdasan buatan membantu memprediksi terapi, menyesuaikan dosis dan mempercepat analisis data pasien. AI juga berperan dalam pengembangan obat baru serta pemantauan hasil terapi. Penerapannya harus disertai dengan pengawasan etis agar hasilnya akurat dan aman. Kesimpulan dari materi kita hari ini, analisis data sederhana membantu mengolah informasi dasar untuk mendukung keputusan di bidang farmasi seperti tren penjualan dan pola penggunaan obat. Etika digital menjadi landasan penting dalam menjaga prinsip transparansi serta mencegah penyalahgunaan data. Ke depan, farmasi presisi, penerapan etika digital, dan integrasi AI akan semakin memperkuat layanan farmasi berbasis data. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.